So I opened up the crawl space and I proceeded to dig a hole and bury him right there. After Gacy finished the diagram, he handed it back. He told us his killing started in 1972. The excerpt from December 12th, 1978. What I remember most of all was how he killed his victims. He was arrogant. And nobody would ever see what he had done. Now Gacy can do with them what he wants. John Gacy, John Wayne Gacy, John Gacy, John Gacy, John Wayne. That's scary. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. Pada saat itu adalah waktu Natal tahun 1978, ketika layar TV di seluruh negeri dipenuhi dengan tayangan horor. Para penyelidik menemukan sisa-sisa 29 pemuda yang terkubur di bawah dan di sekitar rumah seorang kontraktor bangunan berusia 36 tahun di pinggiran kota Chisago. Pemilik rumah tersebut bernama John Wayne Gacy. Ia adalah seorang pemerkosa dan pembunuh 33 remaja dan anak laki-laki Amerika Serikat pada sekitar tahun 1972 sampai 1978. Ia dikenal juga sebagai badut pembunuh. Hal ini dikarenakan ia suka membuat pesta untuk teman-teman dan tetangganya, serta menghibur anak-anak dalam kostum badut dan berdandan sebagai buku si badut. John Wayne Gacy lahir pada tanggal 17 Maret 1942 di Chisago. Ia adalah anak dari Marianne dan John Gacy Senior. Gacy adalah korban dari kekerasan ayahnya. Ia selalu berjuang untuk menyenangkan ayahnya, tetapi terlepas dari seberapa keras dia mencoba, usahanya selalu gagal. Pada saat berusia 19 tahun, John Gacy melarikan diri dari rumah menuju Las Vegas. Ia tinggal di Las Vegas tidak lama, kemudian dia kembali ke Chisago dalam waktu kurang dari 6 bulan pada musim panas tahun 1961. John Gacy masih ingin membuktikan dirinya kepada ayahnya. Melalui kerja keras yang dia lakukan, kesuksesan akhirnya menghampirinya. Ambisinya membawanya ke dunia politik. Ia adalah penyelenggara State Fair. Ia mendapatkan penghargaan atas kegiatan kewarganegaraannya. Pada bulan September tahun 1964, ia menikah dengan seorang wanita yang bernama Marlene dan memiliki 2 anak pada tahun 1966. Mereka pindah ke kota asal istrinya di Waterloo, Iowa. John Gacy mulai mengelola 3 Kentucky gerai ayam goreng milik mertuanya, dan itu adalah pertama kalinya dia membuat ayahnya bangga atas pencapaiannya. Setelah masa kecil yang dikelilingi kegagalan, John Wayne Gacy sekarang memiliki seorang istri dan 2 anak, dan merupakan manajer sukses dari sebuah jaringan gerai makanan cepat saji. Namun di balik sifat terhormatnya, John Wayne Gacy mulai memasuki dunia kejahatan. Ia mulai melecehkan anak laki-laki remaja secara seksual. Pada tahun 1967, John Gacy mulai melakukan pelecehan terhadap karyawan laki-laki remaja dari restoran yang ia kelola untuk diajak ke rumahnya. Ia membuka sebuah klub di lantai dasar rumahnya, di mana ia mengizinkan karyawan untuk minum alkohol. Mereka menonton film porno, minum, dan bermain biliar sebelum ia melakukan kegiatan seksual terhadap mereka. Lalu John Gacy memaksa pemuda tersebut ke tempat tidur dengan potongan pisau, lalu memborgolnya dan mencekiknya. Pada bulan Maret tahun 1968, 2 anak laki-laki menuduhnya melakukan penyerangan seksual kepada mereka. John Gacy mengaku tidak bersalah, tapi pada bulan Agustus tahun itu pula, ia membayar pemuda lain untuk melakukan serangan fisik kepada salah satu penuduhnya untuk menyegah anak tersebut bersaksi melawan dia. Pemuda bayaran tersebut kemudian ditangkap dan mengaku. John Gacy pun ditangkap pada tanggal 3 Desember tahun 1968. John Gacy didakwa atas perbuatan sodomi dan dijatuhi hukuman 10 tahun di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Iowa. Pada hari Natal tahun 1969, ayahnya meninggal, tetapi dia tidak diperbolehkan untuk izin menghadiri pemakaman oleh pihak penjara. Ia merasa sangat mengecewakan ayahnya selama hidupnya, bahkan waktu ayahnya meninggal. Pada tanggal 18 Juni tahun 1970, John Gacy dibebaskan dengan sangat cepat.
Ia keluar dari penjara setelah 18 bulan karena dia mampu meyakinkan orang sipir bahwa perilakunya tidak akan terulang. Pada tahun 1970, dia telah bebas dari hukumannya dan kembali ke Shisaku untuk menemui ibunya dan memulai hidup baru. Ia mendapat pekerjaan sebagai koki dan memulai bisnisnya sendiri sebagai kontraktor bangunan. John Casey membunuh untuk pertama kalinya pada bulan Januari tahun 1972 seorang suami dari wanita yang bernama Carol. Dia menyeret mayatnya ke ruang bawah tanah, meninggalkannya di sana dan menguburnya. Tidak ada yang tahu tentang kematian itu. Kemudian, sebulan sebelum John Casey menikah dengan Carol, ia ditangkap atas tuduhan kekerasan terhadap seorang pemuda, tapi tidak ada bukti yang kuat sehingga dia dibebaskan. Kemudian Carol dan dua anaknya pindah ke rumah yang dia tinggali bersama ibunya. Dari semua penampilan, John Casey tampak menjalani kehidupan dengan normal sebagai pengusaha yang bertanggung jawab, suami yang baik, dan tetangga yang disukai yang sering menyelenggarakan banyak pesta. Sebagai kontraktor bangunan yang bertanggung jawab dan tetangga yang ramah, keluarga dan teman-temannya mempercayainya. Mereka tidak tahu dia adalah pemburu seksual. Ia menggunakan keterampilan konstruksinya untuk menyembunyikan kejahatannya. Ia mengatakan pesta di atas kuburan tempat ia mengubur salah satu korbannya. Pestanya berada di atas pemakaman pribadinya, dan tidak ada yang mencurigai John Casey ketika orang tua mereka melaporkan mereka kehilangan anak laki-lakinya. Kejahatan yang dilakukan John Casey sepanjang tahun 1972 sampai 1978 ini sebenarnya sempat lama tidak terbongkar karena tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian atas laporan-laporan yang bisa dikembangkan kepada terbongkarnya pembunuhan yang dilakukan Casey. Sejak tahun itu, setidaknya ada 3 laporan ke polisi yang bisa dikembangkan ke John Casey, tetapi entah mengapa polisi tidak mengusutnya. Casey membunuh dengan sangat rapi. Ia menyiksa dan membiarkan beberapa korbannya pergi. 2 dari mereka pergi ke polisi, tapi polisi tidak menyelidiki masa lalunya. Sebagai akibatnya, pembunuhannya tidak terdeteksi selama 6 tahun. Pada tanggal 11 Desember tahun 1978, ada berita tentang kehilangan seorang remaja yang bernama Robert yang berusia 15 tahun. Dia bekerja di apotek dan dia berharap dapat menghadiri perayaan ulang tahun ibunya malam itu. Ketika ibunya datang menjemputnya pada jam 9 malam, dia meminta ibunya untuk menunggu sebentar di dalam, sementara dia pergi keluar untuk berbicara dengan seorang pria yang berada di tempat parkir tentang tawaran pekerjaan konstruksi. Dan begitu anak laki-laki itu pergi keluar, ia tidak pernah terlihat lagi. Kemudian ibunya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan atas kejadian yang dia alami. Polisi menanyakan tentang nomor telepon pria tersebut untuk mengetahui alamat dan siapa pelakunya. Akhirnya polisi menemukan bahwa pria tersebut adalah seorang pengusaha yang bernama John Wayne Casey. Kemudian polisi menuju ke rumah pengusaha itu untuk menanyainya, berharap mereka akan menemukan anak laki-laki berusia 15 tahun yang hilang itu dalam keadaan selamat dan tidak terluka. Kemudian polisi berdiri di depan dan mengetuk pintunya, tetapi tampak tidak ada orang. Dan saat polisi berjalan di sepanjang sisi rumah dan melihat ke dalam jendela, mereka melihat John Casey duduk di kursi menonton televisi sambil minum bir. Kemudian polisi masuk untuk melakukan penggeledahan dan menemukan tempat tersembunyi di bawah rumah. Mereka menemukan lorong ruang bawah tanah dan turun ke sana untuk memeriksanya dengan senter dan melihat sekeliling, dan semuanya tampak kering dan padat. Tidak ada tanda-tanda bukti Robert ditemukan. Polisi terus mengawasi John Casey selama 24 jam. Setiap kali dia keluar dari pintu depan rumahnya, ada mobil polisi yang menunggu untuk mengikutinya. Meskipun tidak menemukan mayat di rumahnya, polisi telah menemukan tumpukan barang-barang pribadi yang tampaknya dikumpulkan sebagai piala. Polisi mulai menemukan laporan kasus berdasarkan potongan-potongan identitas yang mereka temukan pada pencarian pertama dan mengidentifikasi potongan-potongan kecil identitas tersebut sebagai orang hilang yang merupakan mantan karyawan dari kasus-kasus tersebut. Bukti-bukti yang semakin banyak meyakinkan para detektif bahwa mereka harus mulai menggali di ruang bawah tanah
di bawah rumah John Casey. Jaksa penuntut Robert adalah salah satu orang pertama yang datang ke tempat kejadian. Penggalian pertama dimulai dan semua orang berdiri menunggu penggalian. Kemudian mereka menemukan sebuah tulang dan memasukkan ke dalam kantong mayat. Ketika hal itu terjadi, tim yang melakukan penggalian sedang meraba bagian bawah air dan dia berteriak kepada orang-orang karena telah menemukan beberapa tulang lagi. Di bawah rumah pinggiran kota yang sederhana, para detektif telah membuat penemuan yang akan menjadikannya salah satu rumah paling terkenal dalam sejarah Amerika. John Casey menyimpan mayat korbannya di bawah rumah agar dia bisa tetap mengendalikan korban tersebut bahkan setelah mereka meninggal. Total 29 pemuda ditemukan terkubur di properti rumahnya. 27 dari mereka di ruang bawah tanah di bawah rumahnya. Dalam tahapan polisi, John Casey mulai mengaku. Ia mengaku telah menjekik semua korbannya, kecuali korban pertama. Dia akan menjekik mereka dengan torniket saat mereka diserang secara seksual. Ia menyebut ini sebagai trik tali miliknya. Ia mengklaim beberapa korban mengalami kejang selama 1 atau 2 jam sebelum meninggal. Ketika penyelidikan dimulai, para tetangga tidak percaya akan hal itu, karena sebagian besar mereka percaya bahwa John Casey adalah orang yang baik dan sering mengadakan pesta di lingkungan sekitar. Robert telah terbunuh pada malam penculikannya tanpa ada ruang tersisa di bawah rumahnya. John Casey telah melempar mayat remaja itu dari sebuah jembatan ke dalam sungai Des Plaines. Dan pada tanggal 6 Februari tahun 1980, John Wayne Casey yang berusia 37 tahun diadili atas pembunuhan 33 pemuda dan menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif di Amerika. Yang mendorongnya untuk menghabisi nyawa 33 pemuda adalah penghinaan dan penyiksaan di masa kecilnya. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol. Pemicunya adalah gumpalan darah di otaknya dari kecelakaan masa kecilnya dengan ayunan. Dia juga menderita penyakit homofobia sejak ia lahir. Dalam pernyataan akhir, John Casey menyatakan dia adalah korban ke-34. Tepat setelah tengah malam pada tanggal 10 Mei, John Wayne Casey dihukum mati. Dia adalah pembunuh yang mengerikan, tetapi orang-orang mengenalnya dengan cara yang sama sekali berbeda. John Casey mengakhiri hidupnya tanpa permintaan maaf dan tanpa penyesalan. Dia adalah orang yang sangat licik, tapi orang yang licik adalah kehancurannya. Dia percaya bahwa dia akan menang, dan sampai akhir ketika dia dieksekusi, dia tidak percaya dia akan mati.